Pria ini baru bebas penjara. Dia girang berteriak akan jadi miliarder, sampai napi lain mengira dia gila. Tiba-tiba dia terjatuh. 2 tahun lalu, Xiaohei, pencuri ulung, mencuri berlian 2 miliar. Namun rekannya, Awei, berkhianat dan menembak teman mereka. Suara tembakan memicu kedatangan polisi, membuat Xiaohei panik dan bersembunyi di gedung konstruksi. Ia merangkak ke ventilasi dan menempelkan berliannya di sana. Sebelum ditangkap polisi, ia berjanji dalam hati akan kembali mengambilnya. 2 tahun berlalu, istrinya melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Namun gedung itu kini telah berubah menjadi kantor polisi. Hal ini membuatnya kesal hingga menghentakkan kaki. Lalu ia menarik seorang nenek berusia 80 tahun. Mendengar itu, Xiaohei, Bagaimana cara masuk ke saluran ventilasi di lantai 3? Melihat kurir pengantar makanan, Xiaohei langsung mendapat ide bagus. Muncullah tokoh utama kita dengan wajah muram, gigi tonggos, dan mata juling. Penyamaran yang membuatnya tak dikenali bahkan oleh ibunya sendiri. Ia masuk ke kantor polisi untuk mengantar pizza. Tapi petugas di meja depan bilang bahwa untuk naik ke lantai 3 harus membawa lencana polisi atau memakai borgol. Mendengar itu, Xiaohei sadar memakai borgol tidak mungkin, tapi lencana masih bisa diusahakan. Kebetulan ada polisi magang yang sedang diajari cara menggesek kartu akses di sana. Xiaohei menyerahkan pizza ke polisi magang untuk diantar ke lantai 3, lalu pergi. Kartu akses pun didapat. Ia lalu meminta pamannya membuatkan identitas polisi palsu berprestasi. Di rumah, ia mempelajari istilah kepolisian lewat film. Besoknya, Xiaohei ke kantor polisi dengan jas rapi. Saat lift terbuka, ia tertegun melihat banyak polisi bersenjata di dalamnya. Sebagai pencuri ia takut, tapi demi berlian ia memberanikan diri. Ia meniru polisi di sampingnya yang bersedekap agar tenang. Di lantai 3, ia menemukan ventilasi di toilet wanita. Saat sepi, ia masuk dan membongkar. Tiba-tiba, penjahat lain masuk. Biar tak ketahuan, Xiaohei memukulnya hingga pingsan. Saat polisi datang, ia berdalih penjahat itu mau kabur lewat ventilasi. Aku berhasil mencegahnya tepat waktu. Kamu siapa? Aku polisi baru pindahan, katanya sambil menunjukkan lencananya. Karena kekurangan orang, kepala polisi tidak curiga. Lihat Xiaohei, profilnya sangat hebat. Kepala polisi langsung menyuruhnya menyelidiki kasus bersama Xiao Shuai. Padahal dia pencuri, mana mungkin bisa kerja polisi. Dia beralasan belum terbiasa dan ingin di kantor saja, tapi tetap ditarik Xiao Shuai. Tak disangka, TKP-nya ternyata kasus pencurian rumah. Sebagai pencuri berpengalaman, Xiaohei akhirnya pamer keahlian. Pemilik toko bilang kemarin baru menaruh velg di rak, tapi pagi ini hilang. Katanya, pencuri masuk lewat jendela pecah, tapi Xiaohei tak setuju. Jika dia yang mencuri, dia akan lewat plafon, merusak alarm, buka pintu dari dalam, lalu bawa truk untuk angkut velgnya. Ada truk, Xiaohei langsung paham. Dia datang dan membuka gembok hanya dengan seutas kawat. Benar saja, pria ini dengan mudah memecahkan kasus pencurian di hari pertamanya bekerja. Xiao Shuai langsung sangat mengaguminya, dan bahkan memberinya kunci mobil untuk dikendarai. Xiaohei mengambil kunci tanpa ragu dan mulai mengemudi. Dan begitulah kejadiannya. Kamu tidak tahu. Akhirnya bisa ngebut tanpa denda, tentu harus bersenang-senang. Tapi Xiao Shuai ketakutan saat ada mobil mogok di depan. Dia langsung ngerem mendadak dan berhenti. Polisi geser pantat rusakmu saat dia... Wakat Kun Sanship menakuti orang hingga nekat. Meski berisiko rusak, mereka buru-buru memindahkan mobilnya. Saat lewat minimarket, Xiaohei ingin beli camilan, tapi malah bertemu perampok. Awalnya dia berniat sembunyi di balik rak sambil makan, pura-pura tenang.